Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Yuni Ayusari dari NIM 2010521005 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Di video kali ini, saya akan menyampaikan tentang analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap jumlah data, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing data. Di sini dapat kita lihat data dari menghitung penjualan ternak ikan di peternakan Cipta dari bulan Juni dan Juli pada tahun 2020. Hal yang perlu kita lakukan untuk pertama kali yaitu dalam mencari jumlah, ada yang harus kita lakukan dengan cara menggunakan rumus seperti sama dengan sum dalam kurung data ikan lele pada bulan Juni dan Juli kita blok, lalu kita kurung tutup dan tekan enter, maka otomatis hasilnya akan keluar. Selanjutnya, untuk mencari rata penjualan ikan, rumusnya yaitu sama dengan average dalam kurung, lakukan hal yang sama yaitu data lele pada bulan Juni dan Juli kita blok, lalu kurung tutup dan tekan enter. Lalu untuk mencari standar deviasinya juga menggunakan rumus seperti sama dengan stdef dalam kurung kita blok datanya lalu tekan enter, maka hasilnya akan keluar. Nah, ada cara untuk cepat menghitung jumlah, rata-rata, dan standar deviasinya yang gampang karena kita menggunakan Excel, jadi memudahkan kita untuk menghitung perjumlahannya, yaitu tanpa harus menghitung satu-satu seperti cara tadi. Yang perlu kita lakukan yaitu blok data 1 sampai ke bawah, lalu otomatis data akan muncul, angka-angka jumlahnya akan muncul. Begitu juga untuk rata dan standar deviasinya. Kita turunkan ke data paling akhir. Oke, sebelum lanjut untuk membuat grafik, izinkan saya untuk merapikan data dengan menambahkan garis-garis. Bisa pakai top border, yang di bawah juga kita garis menggunakan button border, lalu untuk di sini kita garis pakai button, dan di sini juga kita isi pada bottom. Oke. Selanjutnya, yaitu langkah selanjutnya adalah jika ingin menyajikan data dalam bentuk grafik yang bertujuan untuk mengetahui rata-rata dari penjualan ternak ikan di peternakan Cipta pada bulan Juni dan Juli, kita bisa menggunakan diagram. Nah, diagram kali ini yang saya akan gunakan adalah diagram batang, karena menurut saya diagram batang itu dapat memudahkan kita untuk mengetahui rata-rata dari penjualan ternak ikan. Caranya yaitu untuk membuat diagram batang, yang pertama kita pilih insert, terus akan muncul diagram yang mau kita pinginin. Tapi untuk saya memilih diagram batang. Lalu kita taruh di samping tabel data agar memudahkan kita untuk melihat data. Setelah itu kita klik kanan untuk mengisi diagram batang ini. Kita pilih select data, kita add. Nah, akan muncul tanda seperti ini. Series namanya kita ganti dengan rata penjualan ikan, lalu series value-nya kita isi dengan
rata-rata dari penjualan ikan. Lalu klik OK. Nah, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini akan saya ubah dengan nama ikan. Untuk itu, kita klik edit, lalu kita blok nama ikannya sampai akhir, lalu kita pencet OK dan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Sebelum itu, kita akan merapikan namanya, angka-angkanya kita ubah menjadi warna hitam supaya lebih memudahkan kita untuk membacanya. Kita tebalkan dia, lalu kita ubah menjadi hitam. Lakukan juga yang sama pada angka dan juga nama-nama ikannya. Setelah itu, kita akan mengisi garis serta garis kecil-kecil agar kita memudahkan untuk membaca dan mengetahui garis-garis mana diagram-diagram batang ini. Caranya adalah klik double, lalu kita pilih ini, kita pilih line yang solid line, dan untuk garis kecil-kecilnya kita pilih di trick marks, kita pilih yang major, yang outside. Lakukan juga pada penamaan ikannya. Oke, next. Setelah itu, label dan penamaan belum ada. Label yang saya maksud itu yaitu penamaan-penamaan seperti nama ikan sama rata penjualan ikannya akan kita isi. Caranya sangat mudah, yaitu sama, lakukan juga double klik. Kita pilih add chart element, axis title, pilih yang horizontal. Kita isi dengan nama ikan. Lakukan hal yang sama juga untuk di garis Y-nya. Itu add chart element, axis title, pilih yang vertikal. Isi dengan penjualan ikan. Oke. Lalu kita ubah tulisannya menjadi warna hitam. Kita tebalkan. Nama ikannya juga kita ubah menjadi warna hitam. Setelah selesai, kita bisa lihat garis-garis ini yang ada di dalam diagram batang bisa kita hapus dengan klik double, lalu kita delete. Nah, selanjutnya adalah mencantumkan standar deviasi. Standar deviasi ini akan membantu dalam melihat jangkauan data yang terdapat perbedaan dari data 1, data 2, dan data seterusnya. Dengan cara klik batang diagram, klik batang diagram, lalu kita pilih add chart element, lalu kita pilih yang error bars, terus kita pilih yang more bar option. Karena kita sudah mengetahui dari itu, kita pilih yang custom, karena standar deviasi kita sudah isi, jadi kita tinggal specify value aja. Nah, yang positif error bar ini kita isi dengan yang ini. Lakukan juga yang bagian negatif dengan standar deviasinya. Lalu kita klik OK. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Nah, jika ingin melihat rata-rata masing-masing data, kalian hanya perlu mengklik batang bar, lalu klik kanan, pilih yang Add Data Labels,
maka angka-angka dari rata akan muncul. Kita juga bisa merapikan supaya tidak tumpang tindih. Oke. Yang lakukan juga untuk setiap masing-masing angka supaya lebih rapi. Nah, setelah selesai, beginilah tampilan dari diagram batang serta data-data dari menghitung penjualan ternak ikan di peternakan Cipta dari bulan Juni dan Juli pada tahun 2020. Demikian video saya kali ini tentang analisis data menggunakan statistik diskriminatif dengan error bar, serta menghitung jumlah, rata-rata, dan standar deviasi, dan membuat diagram batang. Saya ucapkan terima kasih.